Jelaskan pengertian yang benar menurut ajaran Alkitab tentang zaman akhir dan akhir zaman. Zaman akhir adalah zaman di mana Kristus belum datang untuk kedua kali. Zaman di mana dimulai dari sejak kedatangan yang pertama sampai dengan kedatangan yang kedua. Terlebih khusus ketika gereja hadir secara institusional dan organis dalam sebuah persekutuan atau kesaksian tentang Kristus. Di zaman akhir ini ada banyak tanda-tanda akan datangnya akhir zaman, baik tanda-tanda umum maupun tanda-tanda khusus, di mana ada gempa bumi, perang, kelaparan, kesusahan, kesengsaraan, ada pengajaran sesat, ada pengajar-pengajar sesat, dan bahkan ada banyak orang yang bergerak untuk pergi memberitakan Injil. Itulah zaman akhir, zaman adanya peperangan rohani, peperangan prinsip, peperangan fisik, juga ada peperangan wawasan dunia. Zaman akhir menjadi zaman yang di mana gereja hadir memperjuangkan dengan militan dan jaya segala pemberitaan Injil dan pelayanan mandat budaya. Sedangkan akhir zaman itu merupakan suatu momen di mana saat itu disebut akhir zaman karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Sama kedatangannya seperti ia naik ke atas surga setelah menyelesaikan karya penebusannya pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya. Demikian juga pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, pada saat itulah disebut akhir zaman. Setiap orang yang masih hidup pada saat itu akan menyaksikan sendiri peristiwa yang menyatakan kemuliaan, kehadiran Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penebus, Raja di atas segala raja. Jadi kesimpulannya ada perbedaan, yang tentunya perbedaan itu perlu disikapi dengan baik dan benar. Artinya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, itu belum terjadi akhir zaman dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Sekalipun pada zaman akhir ini sudah banyak tanda-tanda umum dan juga sudah ada tanda-tanda khusus walaupun belum sepenuhnya seluruhnya terjadi. Pertanyaan yang berikutnya ialah, jelaskan juga masa antara menurut wawasan dunia Kristen dan berikan alasan dari setiap penjelasan Anda. Masa antara di dalam konteks historis manusia dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi, suatu tempat, suatu situasi di mana seseorang yang sudah meninggal dunia, tubuhnya, jasmaninya dikuburkan dan kembali menjadi debu tanah, kemudian rohnya kembali kepada Tuhan. Di tempat, kondisi, dan situasi di mana rohnya yang ada itu ada di dalam suatu masa antara. Masa sebelum datangnya Yesus Kristus yang kedua kali. Masa di mana menanti penghakiman dan tentunya sebelumnya kebangkitan pada dirinya, yaitu mengenakan tubuh yang baru. Pada masa antara, maka ada dua tempat, kondisi, dan situasi, yaitu yang disebut dengan Sheol atau Hades dan Firdaus, di mana pada umumnya Sheol berarti wilayah kematian atau dunia orang mati dalam pengertian figuratif, tertulis dalam Kejadian 37 ayat 35, Kejadian 42 ayat 38, 1 Samuel 1 ayat 2 dan 6 ayat 17, dan juga Amsal 27 ayat 20, Amsal 30 ayat 15-16, Yesaya 5 ayat 14, Ibrani 2 ayat 5. Sheol atau Hades juga seringkali diterjemahkan sebagai kudus. Kata Hades dalam Perjanjian Baru dalam dunia orang mati adalah tempat atau kondisi yang penuh sengsara dan hukuman bagi orang-orang fasik. Lukas 16 ayat 19-31. Karena itu penderitaan dikaitkan dengan Hades. Hades artinya pada waktu seseorang meninggal, ia akan masuk ke dalam dunia orang mati. Di dalam dunia orang mati inilah orang-orang fasik akan tinggal seterusnya dibelenggu. Namun demikian orang-orang kepunyaan Allah berdasarkan iman kepada Kristus yang telah mengalahkan maut memiliki pengharapan yang pasti. Yang kedua adalah Firdaus. Alkitab mengajarkan bahwa manusia tidak akan lenyap setelah kematian, melainkan akan terus ada entah di dalam Hades atau di tempat yang penuh berkat surgawi yang disebut sebagai Firdaus atau pangkuan Abraham. Firdaus mewakili surga
yaitu kondisi akhir dan bukan kondisi masa antara. Karena itu kita menyimpulkan bahwa janji Yesus kepada penjahat yang bertobat itu artinya ialah bahwa pada hari itu juga penjahat itu akan hidup bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan surgawi. Pengharapan akan kedatangan Kristus dan penegakan kerajaannya yang dimulai, dan Firdaus dalam sebuah penglihatan disejajarkan dengan tingkat yang ketiga dari surga. Yesus mengajarkan bahwa jiwa manusia bukan tertidur setelah kematian, dan itu hal yang penting di dalam pengertian 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 8. Di mana kita tahu bahwa setiap orang yang percaya akan ada di dalam Firdaus, menanti kebangkitan tubuh dan menerima tubuh kemuliaan, dan nantinya akan menerima hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Di masa antara tidak ada lagi pertobatan, penyucian dosa, pengudusan. Karena itu setelah seseorang itu meninggal dunia, maka selesailah segala hal yang berkaitan dengan pertobatan, penyucian, pengudusan. Bagi orang percaya, maka setelah meninggal di dalam Kristus, seluruh dosanya sudah dihapuskan, diampuni, disucikan, dan diberikan hidup untuk hidup yang akan datang. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, setelah ia meninggal, ia tetap berada di dalam dosanya, menanti di masa antara untuk dihukum. Jadi tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup di bumi ini saat ini dengan orang yang sudah meninggal. Dan demikian juga antara orang-orang yang di Hades dengan orang-orang yang di Firdaus tidak ada hubungan lagi. Sudah final dan akan disempurnakan finalitasnya pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang lebih dari 2 kali dan waktunya setelah masa 1000 tahun? Tentulah kita harus membaca menyeluruh seluruh isi ajaran Alkitab, bukan hanya satu bagian perikop dari satu ayat, satu kitab, atau satu nats saja. Kita harus membaca utuh dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari surat-surat Paulus dan surat-surat dari para rasul yang lain, serta dari kitab Wahyu, kita mengetahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah di saat dimana dinyatakan finalitas seluruh apa yang sudah dirancang Tuhan. Jadi tidak ada kedatangan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan masa 1000 tahun menunjukkan masa kesempurnaan finalitas dari karya penebusan Kristus. Memang ada beberapa nats, beberapa bagian daripada sebuah kitab yang menggambarkan tentang 1000 tahun secara figuratif, bukan secara literal. Artinya 1000 tahun menggambarkan kesempurnaan, kepenuhan daripada apa yang dinyatakan Tuhan untuk menebus umatnya. Dan memang pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dinyatakan penyataan penghakiman dan sekaligus penghukuman bagi iblis, setan, roh-roh jahat. Itulah finalitas penghukuman terhadap si jahat itu sendiri. Dan kalau kita mau menelusuri pengertian kata 1000 tahun, sesungguhnya itu berkaitan dengan zaman akhir, di mana seluruhnya, totalitasnya berkaitan dengan kepenuhan karya penebusan Kristus bagi umat pilihannya. Pertanyaan selanjutnya, tuliskan dan jelaskan apakah yang terjadi pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus menurut ajaran Alkitab. Tentu kita bisa membaca dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus, dan surat-surat umum, serta dari kitab Wahyu, bahkan dari Perjanjian Lama, khususnya beberapa kitab seperti dari kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, atau dari kitab Daniel, dan kitab-kitab lainnya, yang memberikan gambaran keutuhannya bahwa pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, bahwa Yesus akan datang seperti ia naik, artinya dilihat, diketahui, ada nyata di dalam kemuliaannya, di mana setiap orang bisa pada waktu itu menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan pada saat kedatangannya, maka ada peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama ialah kebangkitan tubuh, di mana setiap orang yang ada dan hidup yang sudah meninggal atau yang belum meninggal pada saat itu, maka ada kebangkitan tubuh, diberikan tubuh yang baru. Bagi orang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya mendapatkan tubuh yang mulia secara fisik, jasmania,
Dan bagi orang yang tidak percaya mendapatkan tubuh yang binasa secara fisik jasmania. Berarti ada dua kualitas tubuh yang berbeda. Yang kedua ialah di hadapan takhta pengadilan Allah, Bema, di mana Tuhan mengadili orang yang hidup ini dan orang yang mati, orang yang memiliki tubuh yang mulia maupun tubuh yang tidak mulia. Dalam penghakiman itu dinyatakan setiap orang dinyatakan bersalah, dinyatakan tidak benar, dinyatakan tidak suci, dinyatakan melawan Tuhan dengan keadilannya yang kudus, yang mulia itu, maka setiap orang yang tidak percaya dinyatakan bersalah, lalu dijatuhkan penghukuman kekal. Sedangkan orang yang percaya, sekalipun berdosa, tetapi karena sudah ditebus Kristus, maka orang percaya itu, umat pilihan Tuhan itu, dinyatakan benar dan dibebaskan, dimerdekakan, dinyatakan sebagai orang yang benar karena kebenaran Kristus. Dan secara final, lalu diberikan suatu kehidupan di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi di sana jelas sekali ada pengadilan, ada penghukuman, dan ada penyempurnaan, penebusan yang sudah dijanjikan oleh Bapa di dalam dan melalui Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Itu sungguh-sungguh nyata di langit dan bumi yang baru. Di mana pada momen itu juga di langit dan bumi yang baru, Yerusalem dari surga, kota Yerusalem dari surga turun ke langit bumi yang baru, dan di sana ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesucian, ada kekudusan, ada kemuliaan yang dinyatakan di langit dan bumi yang baru. Dan orang-orang percaya ada di langit dan bumi yang baru untuk selama-lamanya, sebagaimana manusia ada di bumi yang penuh dengan kegembiraan, sukacita, dan beraktivitas sebagaimana manusia, tetapi tidak ada kawin dan mengawinkan lagi. Ya, tidak ada lagi sebuah kehidupan yang disebut berkeluarga untuk beranak cucu, tetapi yang ada adalah benar-benar seluruhnya secara individu, benar-benar adalah satu keluarga di langit dan bumi yang baru, mengerjakan seluruh aktivitas yang ada di bumi ini dengan baik, dengan sempurna, tanpa lagi ada dosa, kesalahan, ataupun ketidakmampuan. Yang ada adalah kesempurnaan demi kesempurnaan yang dilakukan manusia di langit dan bumi yang baru. Karena Tuhan Allah bertakhta atas hidup mereka secara sempurna. Demikian jawaban dan penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Kiranya berkenan dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Amin.